Shalom, Amanginang Jemaat yang terkasih. Hari ini Senin 19 Agustus 2024. Sebelum beraktivitas, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita untuk saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, pada hari ini Senin 19 Agustus 2024, firman Tuhan akan menguatkan kita, yakni tertulis dalam Matius 5 ayat 19. Demikian dikatakan. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Di bahasa Batak didok songonon. Asa manang ise nama ngarupakon sada siana kapatik na umet meti jala dipoda honi tujolma ima goaron na umet met di harajaon banua gijangi alai na mangulahon jala mangajar hosa ido goaron na balga di harajaon banua gijangi. Demikian firman Tuhan. Lakukan hukum Tuhan dengan benar. Itulah judul teks kita. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, hukum Yahudi sering disamakan sebagai hukum Taurat Tuhan yang menjadi pertentangan dan perselisihan pada masa hidup Yesus. Hukum adat Yahudi seakan menjadi hukum tertinggi untuk mereka lakukan, dan hukum Taurat Allah seakan menjadi celaan jika tidak dipahami secara benar. Orang Yahudi menjalankan hukum Taurat dan tradisi nenek moyang mereka tanpa melihat adanya kasih. Kita mengingat ketika Yesus dan para muridnya tidak mencuci tangan saat hendak makan, kita pasti mengingat peristiwa itu. Maka di situ orang Yahudi menganggap Yesus dan para muridnya sebagai orang berdosa yang tercemar. Karena orang Yahudi hanya melihat yang di luar, tapi hati mereka yang di dalam adalah busuk. Juga kita mungkin pernah mengingat ketika Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, orang Yahudi mengkritik Yesus seakan melanggar hukum Taurat. Padahal Yesus hendak menekankan kasih. Menjalankan hukum Taurat dengan menguduskan hari Sabat bukan berarti mengesampingkan kasih atau pertolongan, yakni dengan tidak peduli pada sesama untuk ditolong pada hari Sabat Tuhan. Dengan demikian, Yesus tidak datang untuk menghapuskan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Sehingga di dalam teks ini ditekankan, siapapun yang menolak hukum Taurat, bahkan yang terkecil sekalipun, ia akan mendapat kedudukan paling rendah dalam kerajaan Allah. Namun Yesus juga mengingatkan agar hukum Taurat hanya sebagai peraturan untuk menjaga kita agar jangan jatuh dalam dosa, namun bukan untuk menjadi jalan mendapatkan keselamatan, karena keselamatan hidup hanya pada Dia, jalan keselamatan di dalam Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, hukum Taurat menjadi inspirasi
dalam membimbing kita untuk mengetahui dosa. Biarlah hukum Taurat menjadi pagar yang memagari hidup kita kepada kebenaran. Lakukan kebenaran dan kekudusan hidup bersama Kristus dengan menghidupi firman dan hukum-Nya sampai ajal menjemput. Demikianlah Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kita diingatkan dalam hidup kita hukum Taurat itu perlu, dan agar kita tahu apa yang menjadi dosa. Maka lakukan firman-Nya dan hukum-Nya dengan baik, dengan benar, dan di dalam kekudusan. Demikian Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kami mau sampaikan salam sehat, salam sukacita dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam beraktivitas. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang selalu menyertai dan membimbing kami, dan yang selalu mengamati kehidupan kami siang dan malam, dimanapun dan kapanpun. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, yang percaya dan yang taat, yang setia, dan yang di dalam kerendahan hati. Maka biarlah untuk setiap firman-Mu yang menjadi hukum-Mu, untuk boleh kami ingat dan kami lakukan, maka tidak ada firman-Mu yang tidak baik jika kami lakukannya di dalam kebaikan. Maka semua firman dan hukum-Mu itu adalah baik untuk kami lakukan, untuk mengenal dosa, dan untuk tidak terjerumus pada kegelapan. Terima kasih Bapa, ketika Engkau akan selalu memberi kami sukacita yang setia dan yang melakukan firman-Mu, dan yang terus untuk menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa untuk saat ini, untuk setiap napas yang Engkau berikan kepada kami. Maka untuk setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, keadaan mereka, kesehatan mereka saat ini yang berjuang di dalam mengalahkan, melawan sakit penyakit mereka, Tuhanlah yang selalu memberi mereka sukacita dan kelegaan, mereka yang selalu berteriak untuk selalu menyebut, memanggil nama-Mu, untuk campur tangan dalam kehidupan mereka, dalam keadaan dan sakit penyakit mereka, supaya Tuhan boleh tetap memberikan apa yang terbaik, sehingga kami boleh bersyukur, boleh bersukacita, dan kami boleh tetap merasakan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, ampunkan dosa kami, sehingga kami pun tetap layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.